Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi nafas kehidupan, kesempatan baru, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kisah Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Sebuah kisah tentang seorang janda yang hampir kehilangan segalanya, tapi mengalami mujizat Tuhan melalui sesuatu yang sangat kecil, yaitu sebuah buli-buli minyak. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika manusia merasa sudah tidak punya apa-apa, Tuhan ternyata masih bisa bekerja melalui apa yang tersisa. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sahabat terkasih, seringkali kita berpikir, Tuhan baru bisa bekerja kalau kita punya banyak uang, banyak koneksi, banyak kemampuan, banyak kekuatan. Tetapi kisah ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan justru memulai mujizat dari sesuatu yang kecil. Wanita itu berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Kalimat itu mungkin pernah kita ucapkan juga. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak punya jalan keluar. Namun menariknya, Elisa tidak fokus pada apa yang hilang. Ia fokus pada apa yang masih ada. "Apa yang kau punya di rumah?" Dan ternyata masih ada minyak. Kecil, sedikit, kelihatannya tidak berarti. Tapi di tangan Tuhan yang sedikit bisa menjadi cukup. Sahabat terkasih, Tuhan bisa memakai doa yang sederhana, iman yang kecil, langkah taat yang sederhana, bahkan air mata yang diam-diam kita keluarkan. Manusia melihat jumlah, Tuhan melihat penyerahan. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan sampai lupa bahwa Tuhan masih meninggalkan minyak dalam hidup kita. Masih ada kesehatan, kesempatan, keluarga, kemampuan, iman, pertolongan Tuhan. Dan itu cukup bagi Tuhan untuk memulai mujizat. Sahabat terkasih,
Ada seorang ibu yang bernama Rina. Ia tinggal di sebuah gang kecil bersama dua anaknya. Suaminya meninggal mendadak karena sakit. Sejak itu, hidup mereka berubah total. Tabungan habis, motor dijual. Setiap malam, Bu Rina bingung memikirkan biaya sekolah anak-anaknya. Suatu hari, ia duduk menangis di dapur. Ia berkata dalam hati, "Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa." Namun, ketika matanya melihat rak kecil di sudut rumah, ia teringat sesuatu. Dulu, suaminya pernah membuat warung kecil sederhana di depan rumah. Sudah lama tutup karena dianggap tidak menghasilkan. Warung itu kecil sekali. Hanya ada kopi saset, mie instan, gorengan, dan beberapa minuman dingin. Bu Rina sempat berpikir, apa mungkin ini bisa menolong hidup kami? Tetapi ia memutuskan mencoba lagi. Pagi-pagi ia bangun, memasak gorengan. Ia membersihkan warung kecil itu. Ia berdoa sederhana, "Tuhan, aku cuma punya ini." Hari pertama hanya laku sedikit. Hari kedua mulai ada pelanggan tetap. Lalu tukang ojek sering beli di sana. Anak-anak sekolah mulai membeli jajanan. Beberapa bulan kemudian, warung kecil itu berkembang menjadi toko sembako kecil. Bu Rina berkata, "Ternyata Tuhan tidak meminta aku punya segalanya. Tuhan hanya meminta aku menyerahkan apa yang masih ada." Sahabat terkasih, seringkali mujizat dimulai bukan dari sesuatu yang besar, tetapi dari langkah taat yang sederhana. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan satu hal penting. Elisa menyuruh perempuan itu meminjam bejana, masuk ke rumah, menutup pintu, lalu menuang minyak. Secara logika, ini aneh. Bagaimana mungkin sedikit minyak bisa memenuhi banyak bejana? Tetapi perempuan itu taat, dan mujizat seringkali lahir dari ketaatan. Kadang Tuhan meminta kita tetap berdoa, tetap jujur, tetap setia, tetap bekerja, tetap berharap meski keadaan belum berubah. Ketaatan membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Sahabat terkasih, ada bagian yang menarik. Firman Tuhan berkata, minyak berhenti mengalir ketika tidak ada lagi bejana. Artinya, kapasitas iman menentukan seberapa besar kita menerima. Kadang Tuhan mau memberi lebih, tetapi kita berhenti berharap. Kita berkata, "Sudahlah, tidak mungkin berubah. Aku menyerah." Pagi ini Tuhan mengingatkan, jangan berhenti menyediakan bejana iman. Percayalah, Tuhan masih sanggup menolong. Tuhan masih membuka jalan. Tuhan masih mengadakan mujizat. Sahabat terkasih, apa minyak yang masih Tuhan tinggalkan dalam hidup kita? Mungkin kemampuan kecil, usaha sederhana, kesehatan, relasi yang baik, kesempatan baru, atau iman yang belum padam. Jangan remehkan itu. Di tangan Tuhan yang sedikit bisa menjadi berkat besar. Sahabat terkasih, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Ketika dunia berkata, itu tidak cukup, Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Mungkin pagi ini, hidup kita terasa sempit. Keuangan berat, masalah keluarga belum selesai, hati lelah. Tetapi mari kita ingat, Tuhan sanggup membuat minyak tetap mengalir. Jangan menyerah, jangan berhenti percaya, karena Tuhan masih bekerja melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Sahabat terkasih,
Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Saat kami merasa kekurangan, ajar kami melihat bahwa Engkau masih menyediakan sesuatu dalam hidup kami. Tolong kami untuk setia, taat, dan percaya kepadamu. Berkati setiap keluarga yang sedang bergumul secara ekonomi. Bukakan jalan bagi yang sedang bingung, kuatkan yang lelah, hiburkan yang menangis. Biarlah seperti minyak janda itu terus mengalir, demikian juga penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan mampu memakai hal kecil untuk melakukan perkara besar dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.